warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Val Fahri Channel. Pada kesempatan ini, gua akan mereview Kijang Innova tipe E tahun 2006. Ini mobil spesial banget, bro. Simpenannya Bang David nih, yang megang kamera. Halo Bang David. Halo Bang. Sip, bantu gue dulu Bang ya. Oh siap. Oke. Jadi sedikit gue jelasin di sini. Nah ini Innova generasi pertama ya, bro. Jadi seperti ini. Kebetulan gue dapet pas main ke rumahnya Bang David nih, Bang David Auto Cladding gitu. Nah, dia tuh orang tuanya nyimpen ini mobil. Wah, mulus banget, ori. Gitu. Semuanya ori, cuman peleknya aja yang udah diganti. Depannya seperti ini, bro. Jadi tuh bisa dibilang satu selera ya. Nggak ada krum-kruman, nggak ada apa ya, garnis-garnisan gitu. Satu selera sama gua suka mobil full black. Dicat. Aslinya dicat ya Bang? Iya. Oh dicat. Tadinya Chrome juga ada chrome. ada krumnya juga. Cuma list yang kayak kumisnya gitu aja tuh. Oh gitu, oke sip. Nah tuh tadi Bang David ngejelasin tuh ya seperti itu. Tapi tetap elegan Bang, ganteng Bang, gue lihat Bang. Ini bagian grillnya, air intake-nya juga, wah lubangnya gede-gede. Di bagian bumpernya, tengahnya air intake. Terus di sini ditambahin tanduk protektor. Terus juga ditambahin lampu sorot seperti ini. Terus bagian fog lamp-nya dia yang pasti masih halogen reflektor. Modelnya nggak bulat ya, Innova 2006 sampai 2011 dia modelnya sama kayak gini. Ini juga masih reflektor, nyatu sama lampu senja dan lampu sen. Cukup bagian depannya udah gini aja, langsung aja ke bagian mesin. Iya. Pada sektor mesin, dia tuh pakai mesin 1TR FE. Dia berkapasitas 2000 cc. Dia memiliki tenaga 136 horsepower pada putaran 5600 rpm. Dan torsinya ini dia mencapai 182 Nm pada putaran 4000 rpm. Nah ini udah berteknologi VVTi, bro. Tuh lihat mesinnya tuh. Kayak begitu. Masih mulus. Ya, infonya sih ini mobil jarang dipakai. Ya, jadi dipakai sama keluarganya Bang David Auto Cladding ini untuk pulang kampung aja ke Sukabumi. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Nah, di sini udah ditambahin body kit side fender seperti ini. Ban dan velgnya udah diganti, aftermarket. Oke, ini profil bannya dia pakai Axlera. Ukurannya 225/55, ring 17. Nah, ini velgnya ya udah pasti baut 5. Terus di sini ada totol baut ya, banyak nih pinggiran sini ya, keren pokoknya. Nah ini pengereman depannya cakram berventilasi. Suspensi depannya dia pakai MacPherson stud, yang belakang dia pakai 5 coil spring. Terus di bagian sini ada emblem VVTi. Di bagian sini nggak ada banyak tarikan garis, cuman begini aja polos. Nah ciri Innova itu dia di pilar A nya ada jendela kecil bagian sini. Nah oke, nah spionnya seperti ini. Yang untuk tipe E masih polos, masih warna dasar. Terus antenanya masih model tarik-tarik, belum shark fin. Terus handle-nya juga masih warna dasar. Terus ada set body molding. Ini chrome ya, list chrome, tadinya chrome. Cuman karena termakan waktu ya, udah usang, udah pudar lah chrome-nya. Nah terus ini bawahnya dikasih footstep dari plastik, tapi kuat ini plastiknya. Bawahnya rangka besi ya, ada talang air. Nah terus di ya kaca belakangnya seperti ini. Sistem pengereman belakangnya pakai tromol. Oke, lanjut ke bagian belakang. Nah bagian belakangnya masih seperti ini ya, Innova generasi pertama. Dia nggak banyak lekukan, dia polos aja udah begini, membulat. Ini lampu sennya, ini lampu mundur. Terus dia udah kristal ya, udah bening lah, nggak buram. Nah terus di sini reflektornya. Bagian bumpernya udah cuman lekukan begitu ke sana lurus. Ini ada garis di sini. Nah terus di sini terdapat emblem varian E, tipe E 2,0 yang artinya 2000 cc. Oke, terus di sini listnya mungkin udah diganti. Yang
Setahu gua ini list belakangnya nih warna abu-abu ya, abu-abu metalik listnya. Terus di sininya ada lubang kunci. Di sini emblem Toyota, lalu kijang Innova. Terus di sini terdapat tarikan garis yang menyambung ke bumper, tapi dia agak menurun begitu ya, ngelekuk begitu. Oke, siap. Nah, ini belum ada rear defogger, masih polos. Terus di sini ada tambahan spoiler yang sudah menyatu dengan high moon stop lamp. Innova akses BBM-nya ada di sebelah sini, sebelah kiri. Mesinnya udah, eksteriornya udah, kaki-kaki, rem, suspensi udah, lanjut ke interior. Oke, dimulai dari sini ya bro. Nah, ini bagian trimnya. Di sini sudah terlihat untuk Innova yang paling standar tipe E. Ini warna interiornya ini abu-abu. Bagian sininya kayak sudah diganti. Ini sebenarnya warna hitam setahu gua. Nah, ini udah diganti sama Bang David jadi wood panel. Bukan wood panel asli sih, wood panelan. Oke, power window-nya juga nggak all auto, udah pasti dia autonya ada di supir aja. Di sini ada pengunci jendela, ada central lock. Terus di sini ada handle pengunci. Di bawah sini ada tempat penyimpanan. Terus di sini ada cup holder, di sini speaker. Oke, lanjut ke sini. Ini pengaturannya udah pasti manual. Di bagian sini ada pengaturan electric mirror. Di sini ada tombol fog lamp. Terus ini ada indikator alarm. Ini kisi-kisinya seperti ini. Oke, jadi duduk di dalam Innova ini, seukuran badan gua setinggi 170 cm. Ini proporsional banget menurut gua. Jadi ergonomis banget. Posisinya pas. Walaupun dia pengaturan setirnya cuman ada tilt steering, dia nggak ada teleskopik. Nah, tapi di sini pas banget. Di sini nggak nekuk. Nah, ini kan kalau perjalanan jauh ya, ini bikin pegel kalau terlalu nekuk. Nah, ini setirnya polos aja udah gini, nggak ada airbag bro. Ini ada palang 3. Nah, ininya udah soft touch bermaterial karet, ada besinya di dalam. Terus di bagian sini dashboardnya kuat, nggak gampang meleot, nggak berisik lah. Lalu di sini ada panel wood, kisi-kisi AC-nya. Di sini ada 3 putar-putaran pengaturan AC. Dia ada fan speed, ada temperatur, dan putar-putaran arah semburan. Lalu di sini ada air circulation, open close air lah. Nah, terus di sini ada tombol hazard, di sini dummy. Nah, ini head unitnya udah diganti. Bawaannya sih standar, dia cuman tempat penyimpanan aja 2 atas bawah gitu. Nah, terus di bagian sini ada jam, terus di sini dummy. Tapi di versi Innova lebih muda dari ini tuh tempat indikator ini, peringatan sabuk pengaman. Nih di sini. Nah, lalu di sini ada laci tempat penyimpanan lumayan besar. Terus di sini juga ada lacinya juga. Nah, di bagian sini ini tombol lampu sorot yang di depan tuh, lampu fog lamp yang ada di tanduk. Terus di sini dummy, di sini ada power outlet buat ngecas handphone. Nah, ini tuas persnelingnya manual. Lalu di sini ada tempat penyimpanan 2 ya. Terus di sini part brake-nya yang masih model tarik. Nah, di sini glove box-nya juga ada, lumayan dalam. Oke, ini sun visornya model polos, nggak ada vanity mirror, cuman ada tempat apa sih, selip-selipan pulpen atau buat tempat kartu itol lah. Spion tengahnya udah ada anti silau. Terus di sun visor sebelah sini polos. Iya, speedometernya seperti ini ya. Dia terbagi 4 cluster. Dia ada RPM, ada kilometer per jam, ada temperatur radiator, terus di bawahnya lagi ada keterangan bensin. Nah, ini odonya digital. Nah, ini pengaturan odonya, bisa trip A, bisa trip B. Nah, ini joknya. Oke, ini jok Innova E 2006 seperti ini. Dia masih ori nih kayaknya nih. Dia dibalut bahan kain ya. Gitu nih, sayang nih kalau nggak disarungin nih. Tuh udah begitu ya kondisinya ya. Tapi it's okay lah, ini empuk banget didudukin. Headrestnya udah bisa diatur naik turun. Terus di sini seat beltnya juga udah adjustable, udah bisa diatur naik turun. Oke, kita cobain duduk di bagian
baris kedua. Oke, ini dia. Kita mulai dari door trim baris kedua. Dia seperti ini, sama seperti di depan. Ada switch power window, ada handle, ada tuas, ada tempat penyimpanan, ada cup holder, ada speaker. Duduk di baris kedua rasanya seperti ini ketika bangku baris keduanya didorong full ke belakang, menyisakan legroom yang wah luar biasa. Ini lega, bisa melonjor bro. Tuh, seperti itu. Terus recliningnya juga ada. Nah, bisa sampai tiduran begini, jauh ya, mantap. Innova. Tapi kalau muatan penuh, nah ini bangku baris keduanya. Apabila kalian pengen berbagi dengan penumpang di baris ketiga, ini ada slidingnya bro. Nah ini seperti ini, bisa kita atur. Nah ini bagian full nih, ini paling full kita majuin. Tuh udah nggak bisa maju lagi. Ini masih menyisakan ruang kaki bro, ruang dengkul tetap nggak mentok. Cuman di sini nggak ada side back pocket ya, masih polos begini aja. Di bagian sini polos bro, nggak ada apa-apa. Ini gundukan gardannya nggak mengganggu sih, jadi feel duduk di tengahnya sini masih ditolerir lah, masih enak untuk seukuran badan gua. Nah ini headroomnya, wow, masih lega bro. Terus di sini ada hand grip, terus apalagi ya, udah gitu aja. Nah jadi langsung aja kita ke baris ketiga. Oke, jadi cara mengakses baris ketiga, gue saranin ya, lo naiknya dari sebelah kiri, jangan dari sebelah kanan. Seperti biasa ya, gue nggak bosan-bosan ngingetin kalian semua, jangan naik dari sebelah kanan kalau kalian berada di pinggir jalan raya. Bahaya bro, soalnya aktivitas lalu lintasnya itu lebih ramai. Resiko keserempet lah, hati-hati ya. Nah jadi cara aksesnya begini bro. Nah di sini ada tuas, tinggal tarik gini aja. Nah dia belum one touch tumble, harap maklum ini Innova paling tua, uaknya Innova Ribbon. Nah ini ada tuas lagi bro di sini bro, jadi lo 2 kali narik tuas. Nah kayak begini, oke. Nah udah kita naik aja udah gini, sip. Jadi kayak gini ya rasanya duduk di baris ketiga Innova. Tadi slidingnya kan udah di fullin ke depan nih, bangku baris kedua. Nah ini tinggal diatur lagi sandarannya atau recliningnya. Nah jadi di sini ada tuas ya, sama kayak di situ. Nah ini diatur lagi. Lihat tuh Innova di baris ketiga. Ini masih lega bro, masih nyaman untuk seukuran badan gua. Dan headroomnya, wow, ini bisa dibilang masih lega. Ini bangku baris ketiganya masih bisa di reclining tuh. Ini paling full segini. Di sini ada headrestnya bro. Lumayan keras ya. Maklum lah mobil Innova tua ini. Nah, gue kalau terlalu ngebully nanti kualat gue juga. Duh, dah seperti inilah pokoknya. Nih, wah ini nyaman banget biar di baris ketiga ya untuk seukuran badan gue. Oke, cuman ya satu lagi sih kekurangannya untuk Innova yang karena ini yang paling standar. Ini nggak ada double blower atau multi blower atau apa ya, kisi-kisi AC khas Innova lah di tengah sama di belakang sini nggak ada untuk yang tipe E tahun 2006. Oke, berhubung sudah azan asar, jangan lupa sholat buat teman-teman yang muslim. Oke, nanti kita lanjut lagi di feel penumpang. Yuk Bang David. Siap bang. Azan asar bang, kita cari masjid dulu bang. Oh siap. Nanti kita lanjut ya bang. Siap. Alhamdulillah kita udah kelar sholat nih, kita lanjut. Alhamdulillah jadi kelihatan lebih ganteng. Yoi, bener. Bang, jadi Siap. aneh mau tanya nih. Monggo. Ini mobil bersejarah ya bang? Mobil bersejarah. Ini tahun 2006, tangan pertama. Dan ini mobil dipakai sejak saya kuliah. Oh gitu. Sebenarnya bukan pakai sih, kadang minjem gitu kan.
Pada zamannya ini mobil keren, mewah. Iya, Kayak gitu. Iya. Kuliah tahun 2008. 2008-an. Oh, masih ganteng, Bro. Ini tuh masih mewah, Bro. Buset. Gila. Nanya apa nih Bang kita? Iya. Bang? Emang udah dapat berapa gebetan pakai mobil ini? Jangan bahas itu Bang, jangan bahas itu. Q&A channel. Oh, Q&A channel. Gue jadi kayak channel gosip jadinya ya. Aduh, kacau nih. Siap. Oh, jadi banyak sejarahnya nih mobil. Banyak ya? sejarahnya. Iya. Ini juga ini sejarahnya mobil yang paling berjasa nganter kita, kakak saya sama saya waktu mondok di Jawa Timur. Jadi ini mobil yang jauh treknya ke Ponorogo sama Jawa Timur, dan ini handal banget. Handal banget. Dan bokap Bisa- saat itu nyetir sendiri, nggak ada penggantinya. Gitu. Oke, selama dipakai keluar kota ada kendala nggak, Bang? Oke. Selama dipakai keluar kota, sebenarnya ini Innova mobil MPV yang tangguh banget, yang menurut gua tenaganya jos 2000 cc. Bahan bakarnya juga nggak bisa dibilang boros ya. Ya far aja lah, biasa-biasa aja, nggak terlalu boros. Dan ini mobil tangguh banget. Paling kendala yang pernah dialamin sih cuma kita waktu lewat di Wonogiri itu bannya peleknya pecah karena ngajar lubang. Wih, gila. Sebelah mana, Bang? Belakang, sebelah Belakang? kiri. Sebelah kiri. Iya, Langsung ganti ban serep tuh ya. ganti ban serep langsung. Terus apa tindakan berikutnya apa, Bang? Itu ban apa pelek pecah kayak gitu. Langsung ganti. Tukar. Oh, gitu. Sultan. Wih, gokil. Keren. Mobilnya 3, Bro. Nih, ada yang pengen gua review lagi. Nissan March sih belum gua review. Belum. Gitu. Hashtag mobil orang tua. Orang tua. Hashtag Yo, mobil iya. orang tua. Iya. Oke. Kita cuman menikmati fasilitas yang lebih orang tua aja ya, Bro ya. Iya. Bukan untuk gaya-gayaan. Oke. Ya, Tapi terus terang setelah nikah kita udah nggak pernah pakai fasilitas orang tua lagi. Kita berusaha sendiri, kita pakai punya sendiri gitu kan. luar biasa. Itu yang harus dicontoh dari Bang David Otopedi. Amin. Jadi apapun mobil lo itu, mau jelek, mau bagus, mau biasa, mau mewah, disyukurin, Bro. Lo punya mobil, ya, lo nggak kehujanan, lo nggak kepanasan. Oke, jadi selalu melihat ke bawah, bersyukurlah dan tetap semangat hidup ini. Siap. Let's go, Bang. Siap. Yuk kita jawab bawa yuk. Kita jemput istri. Oke, Dan siap. kita jemput ya. Yo. Come on. Sip. Ke mobil Motubah. Motubah, ini Motubah. Motubah yang mewah ini. Oh boy, wah. Nyaman, sumpah. Nyaman. Aduh, Siap. nyaman Ini banget. bangkunya kerasa banget Bang, empuk. Iya. Biasa pakai mobil LCGC. Gue bukannya nggak mau ngerasain Innova, jadi saking seringnya bawa Innova. Siap, sombong. Innova bos gua dulu di tempat kerjaan. Gua mah apa sih? Punya apa sih gua? Gua mah orang biasa. Aduh. Gitu. Jadi ya cukup dirasain feel penumpangnya aja ya. Iya. Jadi, Udah bosan berarti pakai mobil ini ya Bang. dari Ribbon kan gue udah pernah review tuh Ribbon, terus Innova apa Grand Innova ya kan udah Siap. sama lah kayak gini. Iya. Nah, lihat ya, jadi lihat feel drivingnya di situ aja, Bro ya. Ini gue lagi Siap. apa nikmatin jadi penumpang aja, jadi Siap. bos. Senang sekali hidupnya. Iya, iya. Bos tempe. Bos tempe, Bro. Bos tempe. Oke. Bos tempe apa bos tempe? Bos. Jangan bos. Wah, parah ya. Ini 80 juta, Bro. 8. Oh iya, harganya anjir, gue lupa. Harganya sama pajaknya. Kalau bicara harga Innova E 2006 ini turun ya, Bang? Ya. Masih bisa dibilang begitu sih, tapi kalau untuk tahun segini tergantung kondisi sama mesin sama bodi. Oh gitu. Kalau untuk pajak berapa, Bang? Ini pajak 2,5 juta. 2,5 juta. Iya. Tadinya tuh masih berapa ya? Ya masih 2 jutaan, pas semenjak ada kenaikan itu dia naik jadi 2,5 juta sih gitu. Tapi lama-lama bisa menurun, bisa berubah, Bro. Tergantung kondisi harga pun juga Iya. gitu. Saat ini sih udah rada menurun ya. Ada yang jual 80, ada yang jual 85, bahkan Iya. tertinggi ada yang 90, tergantung kondisi. Betul. Ya, kalau tukang driving. Ya. Oke deh, sampai segitu dulu. Jangan lupa nih subscribe channel Bang David Auto Cladding. Siap.
Jangan lupa juga subscribe channel Dival Fahri. Oke, siap. Ya, Yang suka ya, yang suka aja. Kalau nggak suka mah di ini aja di unlike. Oke, di Fahri Channel mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.